Saya mendengar seluruh nasihatmu kepada saudara saya. Kalimat-kalimat panjenengan indah, bahasa yang lembut, perumpamaannya menggetarkan hati. Namun, atau saya berkata dengan terus terang saja, menurut saya di balik keindahan itu masih tersimpan racun yang sangat halus, wahai Kiai. Racun? Iya. Racun yang tidak membunuh jasad tetapi dapat mengaburkan batas-batas yang seharusnya tetap dijaga. Jika begitu, katakanlah letak racun itu. Kiai berkata bahwa ketika memandang hutan, seorang tidak lagi melihat pohon, batu, ataupun hewan. Yang terlihat ia hanyalah pancaran keagungan Tuhan. Bukannya begitu? Ya. Kalimat itu indah, Kiai. Tetapi bila orang awam mendengarnya tanpa penjelasan yang utuh, ia dapat terjatuh kepada keliruan. Ia dapat kehilangan kemampuan membedakan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Padahal Kiai, tauhid mengajarkan bahwa Allah Maha Tinggi, sedangkan seluruh alam adalah makhluknya. Lalu, apakah engkau menolak bahwa seluruh alam menunjukkan kebesaran Allah? Aku tidak menolaknya, Kiai. Aku justru mengimaninya. Tetapi melihat tanda bukan berarti menyamakan tanda dengan pemilik tanda. Ketika saya melihat matahari, aku tidak berkata matahari adalah Tuhan. Ketika aku melihat gunung, saya tidak berkata gunung adalah Tuhan. Saya hanya berkata inilah ciptaan Allah yang menunjukkan kebesarannya. Perbedaannya tampak kecil, Kiai. Namun jurangnya sangat dalam. Kiai mengangkat sesuatu hal yang Kiai ucapkan, namun kepada orang yang belum paham, Kiai. Saya hanya takut kepada satu perkara. Sejarah menunjukkan bahwa banyak manusia tersesat bukan karena membenci Tuhan, melainkan karena mencintai kalimat-kalimat yang indah tanpa memahami batasnya. Kalau begitu, menurutmu, apakah aku salah ketika mengatakan daun sedang bertasbih? Tidak. Al-Quran sendiri mengabarkan bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah. Tetapi tasbih mereka tidak menjadikan mereka suci untuk disembah, Kiai. Tasbih mereka justru menunjukkan bahwa mereka adalah hamba. Seorang hamba yang bertasbih tetaplah hamba. Tuhan juga berkata, jangan mematahkan ranting karena memutus tasbihnya. Saya sepakat bahwa kita harus menjaga alam. Namun alasan utamanya bukan karena ranting itu memiliki kedudukan yang menyerupai manusia, Kiai. Melainkan karena Allah memerintahkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Bukannya begitu? Memang benar. Adab kepada alam tumbuh dari ketaatan kepada Allah. Bukan karena kita mengangkat alam ke kedudukan yang tidak Allah berikan. Angin malam berhembus pelan. Bukankah begitu? Oke? Apakah engkau sedang mengajariku tauhid? Tidak, Kiai. Saya hanya sedang menjaga agar pagar-pagar tauhid tidak roboh oleh kata-kata yang terlalu indah. Kalau begitu katakan kepadaku, apakah manusia lebih mulia daripada pohon? La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan itu harus dijawab secara utuh, Kiai. Sebagian manusia lebih mulia daripada malaikat karena ketaatannya. Sebagian manusia lebih hina daripada binatang karena kedurhakaannya. Pohon tidak pernah durhaka, namun pohon juga tidak dibebani amanah seperti manusia. Kemuliaan manusia bukan berasal dari tubuhnya, melainkan dari iman dan takwanya. Kalau seseorang sangat mencintai hutan, apakah itu salah? Tidak, Kiai. Tapi cintanya harus berakhir kepada Allah. Segala cinta yang berhenti pada makhluk akan mengecilkan hati. Segala cinta yang menembus kepada Allah akan membesarkan hati. Bukankah begitu, Kiai?
Jika begitu, apakah engkau melihat Allah di dalam hutan? Tidak. Saya hanya melihat ayat-ayatnya. Saya melihat bukti kekuasaannya. Saya melihat rahmatnya. Tetapi saya tidak berkata bahwa saat Allah berada di dalam pohon atau batu atau angin, Kiai. Allah Maha Tinggi, tidak serupa dengan makhluknya. Inilah yang dijaga oleh para nabi, Kiai. Engkau itu keras. Bila menjaga tauhid disebut keras, biarlah aku keras, Kiai.